Kemajuan di berbagai bidang dewasa ini begitu terlihat sangat pesat. Kita dapat melihat kemajuan di bidang pendidikan, sains, dan teknologi. Begitu juga dengan bidang kedokteran, begitu maju dalam mengatasi berbagai masalah kesehatan. Dengan majunya ilmu pengetahuan sekarang ini, kita dapat memperoleh apa yang kita inginkan. Namun seiring dengan kemajuan di bidang kesehatan tersebut, timbul juga masalah kesehatan atau penyakit yang baru muncul. Disinilah peran bidang kedokteran dituntut. Mereka dipacu untuk mengatasi dan memberikan solusi dalam mengatasi hal tersebut. Kalau kita melihat, banyak sudah berbagai penyakit dapat diatasi sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan saat ini. Namun dari berbagai macam penyakit tersebut, masih ada penyakit yang secara medis belum memenuhi harapan bagi setiap penderitanya. Sebagai contoh adalah masalah TORS atau toksoplasmosis, rubella, CMV, dan herpes. Secara medis sampai saat ini solusinya belum begitu menggembirakan. Kita sering menjumpai banyak ibu-ibu yang susah mendapatkan keturunan, walaupun sudah berkali-kali berobat secara medis. Begitu juga dengan ibu-ibu yang sering mengalami keguguran. Masalah bayi yang lahir mengalami kelainan bahkan berdampak pada kelainan bawaan, yaitu cacat fisik maupun non-fisik, seperti katarak, bibir sumbing, yang terlihat setelah setahun, 2 tahun, atau lebih seperti hiperaktif, epilepsi, autis, dan lain sebagainya. Semua masalah tersebut di atas kini secara alternatif dapat dicegah melalui sebuah yayasan yang bernama Yayasan Aquatrade Terapi Indonesia yang dipimpin oleh Bapak Insinyur H.A. Juanda dan berkantor pusat di Kompleks Perumahan Indra Prasta, Jalan Sutiragen 9 nomor 6 Bogor. Di tempat inilah Bapak Insinyur H.A. Juanda membantu pasien-pasiennya. Banyak sudah masalah yang berhubungan dengan masalah TORS kini dapat disembuhkan. Dan untuk lebih jelas, kita dapat saksikan kesaksian dari pasien-pasien yang telah disembuhkan oleh Bapak Insinyur H.A. Juanda berikut ini. Penyakit gagal hamil. Kami menikah kira-kira 5 tahun yang lalu, tapi problem itu datang setelah 1 tahun perkawinan kami. Terus kami sudah melakukan pengobatan, dapat informasi akhirnya ke dokter kandungan. Nah, di dokter kandungan 3 bulan berobat dan ada hasilnya, putus. Terus sampai di tahun kedua hampir 7 macam pengobatan yang kami lakukan juga belum ada hasilnya. Saya sangat tertekan waktu itu karena di perkawinan saya itu saya merasakan tidak ada bahagianya dan juga saya pikir tidak ada gunanya karena kami tidak mempunyai keturunan. Dan gimana sedihnya waktu saya sudah hamil dan ternyata saya keguguran. Itu berlangsung selama 2 kali. Ketika saya ketemu teman lama dan kebetulan juga jadi asistennya Pak Profesor Juanda, itu namanya Dewa Gede Suarte. Nah, dia meyakinkan saya untuk berobat ini. Dan waktu mendaftar itu Profesor Juanda bilang bahwa saya 100% terkena virus TORS. Padahal waktu itu saya belum diperiksa di laboratorium. Tapi karena Bapak sudah bilang 100%, akhirnya saya membeli obat. Setelah pulang dari pengobatan ini saya langsung ke laboratorium. Di sana setelah diperiksa memang benar hasilnya positif. Dan sampai pada 6 bulan setelah saya pengobatan, saya dites lagi di laboratorium dan ternyata hasilnya sudah mendekati negatif. Waktu itu sudah 3 positif 3 dan saya minum sekali obat, lagi 1 kali obat, akhirnya hasilnya negatif. Pada saat itu Profesor Juanda bilang saya sudah boleh hamil. Tapi saya tidak menyangka, benar-benar tidak menyangka pada bulan 10 setelah pengobatan saya di Profesor Juanda, saya positif hamil. Sore harinya saya langsung ke dokter dan memang dinyatakan positif hamil. Setelah itu saya flek, saya mengalami pendarahan. Waktu itu dah rasa takut saya muncul kembali gitu. Saya merasa
bahwa saya nggak bisa hamil lagi gitu. Saya tidak bisa meneruskan kehamilan ini. Saya merasa seperti itu. Tapi Pak Profesor Juanda bilang pasti bisa. Waktu itu saya merasa percuma lagi hamil kalau misalnya ternyata flek lagi dan akhirnya nanti keguguran. Saya juga merasa takut bahwa anak saya nanti lahir cacat atau tidak normal. Saya takut melahirkan karena saya takut anak saya cacat. Dan waktu hari H, pada hari Sabtu saya melahirkan anak saya, yang saya tanya ke suami saya pertama kali adalah berapa jumlah jari anak saya. Itu yang saya tanyakan ke suami saya lewat handphone karena waktu itu saya operasi sesar. Saya belum bisa melihat anak saya. Akhirnya hari H yang saya tunggu itu tiba. Saya bisa melihat anak saya. Pada saat saya melihat anak saya buka selimutnya. Saya hitung jarinya, jari tangan, jari kaki. Saya juga lihat kepalanya. Tapi syukur, saya benar-benar bersyukur sama Tuhan. Karena anak saya benar-benar sehat waktu itu lahir. Ini yang membawa kebahagiaan. Inilah yang membawa kebahagiaan keluarga kami. Karena semenjak memiliki putri ini, saya benar-benar menjadi pede untuk pergi ke undangan, untuk pergi kemanapun saya selalu membawa anak saya. Saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Profesor Juanda karena melalui pengobatan atau metode pengobatan yang beliau kembangkan, akhirnya kami dapat mempunyai keturunan. Kami menikah tahun 94. Awal kehamilannya pada saat itu kita tidak ada masalah. Cuman setelah di usia 8 bulan 2 minggu pada saat kelahiran, anak saya yang pertama mengalami usus yang berada di luar rongga perut, sehingga anak itu hanya dapat bertahan hidup usia 1 hari. Waktu melihat keadaan bayi saya yang begitu dilihatkan oleh dokter, ususnya itu ada di luar. Situ saya merasa sangat sedih sekali karena saya merasa melahirkan, tapi anak saya melahirkan. Kemudian di tahun-tahun berikutnya kita mengalami satu problem kehamilan. Hamil yang kedua juga cuman sampai berumur 2 bulan, dan itu pun gagal lagi sampai hamil lagi. Udah jatuh terus. Saya sampai Bukan akhirnya jatuh lagi. tidak bisa. Setiap menghadapi kehamilan itu saya selalu agak stres begitu. Alhamdulillah pada saat kita sudah tinggal di Bogor kurang lebih tahun 96 atau 97 gitu, abang ipar saya bertemu dengan Bapak Juanda yang kebetulan satu kantor di Dinas Peternakan Kabupaten Bogor. Beliau ternyata punya problem yang sama di keluarganya. Kita sharing dengan hal yang sama. Pak Juanda menyarankan untuk mengikuti pengobatan sesuai dengan apa yang dia terapkan kepada istrinya, yang pada saat itu alhamdulillah istrinya sudah bisa hamil dan punya anak, alhamdulillah sehat-sehat juga. Akhirnya kita mengikuti apa yang disarankan oleh Pak Juanda dengan mungkin minum ramuan yang Pak Juanda buat, Dan selalu minum obat itu karena saya ingin karena saya ingin punya anak. Nah itu kita lakukan kurang lebih 3 bulan lamanya. Alhamdulillah kita diberi juga istri saya kehamilan. Alhamdulillah anak saya yang keempat ini lahir normal dengan berat 3,3, panjangnya 49.
Dan sekarang dia sudah berumur 7 tahun, kelas 2 SD. Kehamilan yang kelima, saya pernah mengalami kehamilan yang kelima lagi. Dan itu juga mengalami keguguran karena janinnya itu kosong, tidak berkembang. Di tahun 2003 alhamdulillah kita diberikan anak yang kedua. Di tahun 2005 ini kita istri saya diberi kehamilan lagi untuk yang kesekian kalinya, mungkin yang ke-7 kali ya Bu ya. Ya mudah-mudahan aja dan kehamilan ini akan lancar. Saya hanya memohon kepada Allah semoga anak-anak saya ini sehat dan yang terakhir ini terlahir juga dengan sehat dan tidak mengalami gangguan apa-apa. Kami sekeluarga berasal dari Pangkalambun, Kota Pangkalambun, Kalimantan Tengah, provinsinya Palangkaraya, di mana kami juga dulu mengharapkan seorang anak yang tidak pernah kami dapati. Alhamdulillah dengan adanya pengobatan Bapak Profesor Dr. Insinyur Juanda, kami sekarang sudah mempunyai seorang anak. Yang pertama Muhammad Dejan atau panggilannya Dejan. Tahun 98 menikah, sampai 9 bulan kemudian itu belum dikaruniai anak. Masuk ke bulan 10, ternyata kita ada tanda-tanda kehamilan. Wah, senang sekali ya, namanya pasangan hidup ya pasti itu yang dicari yang utama gitu ya, karena tujuan kita untuk berumah tangga, membina keluarga ya Pak ya. Terus memasuki bulan pertama, kedua, ketiga, sampai ke bulan ke-6 itu susah sekali Pak. Yang namanya penderitaan hamil itulah ya, mungkin gitu namanya, masa ngidam itu nggak enak sama sekali, susah lah, makannya susah, terus nggak sehat lah ya Pak ya. Sakit-sakitan, pusing, semuanya ada waktu itu. Memasuki bulan ke-7 waktu itu memang agak sehat sih. Waktu tidur malam kira-kira mau tidur malam lah, jam 10 malam ya, saya rasakan kok di perut ini seperti tidak ada gerakan seperti yang sebelumnya, gerakannya nggak terasa. Ya saya coba menghibur diri aja lah, mungkin anaknya masih tidur atau gimana, tapi ya tetaplah ada rasa khawatir juga. Sampai kita bawa tidur, ya bisa tidur waktu itu karena kita tenangkan diri dulu lah. Sampai masuk ke sholat subuh masih juga nggak bergerak di dalam perut ini. Ya setelah diperiksa Pak Agus di USG, tidak tahunya kandungan yang tadi umurnya 7 bulan, bayinya dinyatakan meninggal. Sudah tidak ada detak jantung. Sudah tidak ada detak jantung. Bisa dibayangkan kan waktu itu Waktu bapaknya sampai saya nangis sampai nggak udah bisa, habis air nggak bisa mata. digambarkan lagi lah Pak ya. Saya rasakan saya tidak menginjak bumi lagi waktu itu. Saya tersentak hingga apapun yang saya lihat itu rasanya serba putih. Memang naroli saya sebagai ibu itu mengatakan memang dia sudah tidak ada. Saya yang lebih merasakan kan. Cuman dibalik perasaan saya yang yakin dia sudah tidak ada juga perasaan yang bagaimana ini, tidak mungkin ini gitu loh Pak. 2 bulan kemudian istri saya hamil lagi, jalan seperti biasa. Alhamdulillah, mungkin waktu ini memang inilah mungkin kami pikir berdua mungkin inilah anak kami gitu. Akhirnya kehamilan kedua ini berjalan terus sampai 7 bulan lagi. Anak dalam kandungan istri saya itu dinyatakan meninggal lagi. Persis seperti kejadian pertama. Ibu saya bilang, coba semua itu katanya ketentuan dari Allah. Allah yang maha mengatur, Allah yang maha melihat, Allah yang maha mengetahui. Coba kamu banyak sholat malam, sholat 5 waktu jangan ketinggalan, banyak melakukan zikir, banyak melakukan tawadu,
banyak-banyak sedekah. Doa kami itu pun dijawab oleh Allah melewati atau perantara seorang teman yang kebetulan waktu itu membaca sebuah majalah, di mana di dalam majalah tersebut ada mencantumkan kisah sejati Insinyur Bapak Juanda. Kami pun dengan istri berinisiatif bagaimana caranya untuk ketemu dengan Bapak Juanda. Sementara kami ini dana memang keluarga ekonomi pas-pasan gitu Pak. Akhirnya istri saya inisiatif menulis surat menceritakan hal ihwal semuanya ke Pak Juanda. Isi hati lah. Isi hati. Kebetulan ya pas setelah suratnya dikirim, Pak Juanda langsung telepon ke kita. Kita alhamdulillah begitu kenal Pak Juanda seperti bukan orang lain lagi, seperti udah kayak keluarga sendiri dan udah kayak saya anggap udah kayak seperti kakak sendiri gitu. Seperti ibu juga. Kami pun inisiatif ke Bogor Pak waktu itu untuk konsultasi dengan Bapak Juanda dan disarankan untuk cek darahnya lagi. Di dalam darah istri saya itu ada mengandung kuman yang bernama toksoplasma. Waktu kita awal cek itu kadarnya itu 28, sekian ya, 28, sekian. Itu Bapak Juanda sarankan untuk minum aqua terapi ya, ramuan beliau. Setelah kita minum dalam jangka waktu 3 bulan lah, kembali kita cekkan darahnya, ternyata turunnya drastis sekali. Ibu kalau memang mau hamil silahkanlah Ibu, boleh Ibu negatifkan dulu, atau memang kalau memang mau hamil silahkan hamil dengan kadar sekian. Saya jamin, bilang Bapak, dengan syarat ini obatnya harus tetap diminum dalam keadaan hamil dari awal hamil sampai ke 9 bulan. Alhamdulillah di hamil ketiga ini keluhannya nggak seperti yang pertama dan yang kedua. Saya merasa lebih sehat, dan yang ketiga ini malah sambil bekerja kondisi lebih fit lah, tidak ada keluhan yang berarti, enak lah gitu. Hamil sampai 9 bulan alhamdulillah lancar, kelahirannya juga lancar, dan bersyukur sekali kepada Allah dan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena dengan doa dan kita lah Allah yang menegakkan, Allah yang melaksanakan, Allah yang memerintahkan. Yang kedua, kami tujukan terima kasih sekali kepada Bapak Juanda dan keluarga, terutama Ibu, yang mana kami berdua sudah menganggap Bapak dan Ibu itu seperti saudara sendiri. Kami di sini jauh-jauh dari Kalimantan diterima dengan tangan terbuka, dengan ramah tamah. Pada awal pernikahan memang semua orang saya kira memang mendambakan dan pengen mempunyai anak, tetapi masalah yang saya hadapi begitu berat menurut saya dan suami saya, yang pada awalnya saya begitu senang lalu mempunyai anak, nyatanya keguguran yang pertama, lalu yang anak yang kedua ini mungkin begitu berat sekali saya alami, karena pada usia 40 hari dia positif kena hidrosifalus. Pada waktu itu tidak bisa saya bayangkan, karena berdasarkan keterangan dokter bahwa hidrosifalus itu adalah penyakit yang nantinya itu akan merusak semua mungkin saraf anak saya, yang akan mungkin bisa kelumpuhan secara fisik maupun mental. Pada awal saya mengetahui bahwa anak saya hidrosifalus, itu sudah tidak bisa saya bayangkan bagaimana berat hidup saya ke depan. Dengan dia harus dioperasi usia 40 hari itu sudah merupakan beban yang berat bagi saya dan suami saya. Setelah dia mengalami operasi dan lalu besar dengan harus mengikuti terapi terus, harus minum obat terus, mulai dia hidup sampai
dia meninggal, itu tidak pernah berhenti minum obat, tidak pernah berhenti untuk terapi. Rasanya hampa, ya memang semua ini Allah yang menghendaki, tetapi waktu itu manusia mana yang ketika mendapatkan cobaan tidak sedih ya. Tetapi saya waktu itu mencoba untuk menerima kenyataan, walaupun dokter sudah memvonis nanti anak saya akan cacat. Dan hari-hari saya dengan suami saya ya kita alami dan kita jalani dengan ikhlas, tapi ya dengan kondisi yang hampa. Ketika saya melihat anak-anak adik saya sudah mulai bisa jalan, sudah berceloteh, itu rasanya hati saya ini, ya Allah kok memberikan begitu berat cobaan kepada saya. Tetapi nyatanya Allah menghendaki lain. Ketika dia berusia 2 tahun, setelah saya merayakan ulang tahunnya yang kedua, dia anfal. Waktu itu panas tinggi sekali sampai 41. Lalu saya bawa ke dokternya, katanya bekas operasinya terinfeksi. Walaupun pada waktu itu selang yang ditanam di kepala anak saya itu sudah maksimal, itu sudah buatan Jepang. Pokoknya sudah maksimal lah saya untuk memperjuangkan bagaimana anak saya bisa hidup, bisa sehat seperti layaknya anak-anak yang lain. Tetapi Allah menghendaki lain. Pada usia 2 tahun dia harus kembali pada yang punya. Itu saya syukuri, mungkin itu yang terbaik menurut Allah. Mungkin saya belum bisa diamanati untuk mendapatkan putra. Lalu waktu itu saya sempat juga pesimis ya, dan bagaimana hidup sudah seperti itu, akhirnya tidak berobat, sudah diem sama suami saya, sama-sama bingungnya. Akhirnya ketahuan itu tetangga saya bercerita bahwa ada pengobatan tukso, rubella dan CMV. Waktu itu memang saya sudah beberapa kali berobat ke dokter, tetapi tidak ada hasilnya. Saya tidak hamil juga sampai hampir setahun saya berobat. Lalu ketemu saya, begitu ada informasi ada pengobatan tukso oleh Profesor Juanda, saya datang ke Surabaya konsultasi. Lalu saya minum obat, minum ramuan yang diberikan itu selama 3 bulan pertama, itu kadar tukso, rubella, CMV-nya turun. Dan kemudian di bulan keempat saya hamil, alhamdulillah. Dan bulan ke-6 saya tes kembali, ternyata semua sudah negatif. Dan itu sudah saya lanjutkan kembali, saya konsultasi ke dokter. Alhamdulillah sekarang sudah lahir anak perempuan saya pada tanggal 14 Februari 2005 dengan kondisi sehat, dan sekarang sudah usia 5 bulan. Pada waktu usia kandungan 8 bulan itu, ternyata dari dokter yang kami kunjungi itu, kami memperoleh informasi bahwasanya anak saya terserang virus burung, tukso mungkin ya. Waktu saya hamil 8 bulan diketahui kena tukso itu, perasaan saya ya sedih sekali, karena itu kan anak pertama saya. Dan kebetulan waktu itu kami mengetahui khusus untuk pengobatan TORT ya, waktu itu dari media, salah satu media di Jogja, juga lewat televisi juga. Dan kebetulan kami punya pemikiran bahwa alternatif ini mungkin lebih baik bagi kami, karena kebetulan istri kami memang agak alergi dengan obat-obatan ya, itu terus terang. Dan pada waktu itu kami diterima dengan baik oleh staf Pak Juanda, oleh Ibu Bamba, diberitahu tentang TORT, dijelaskan sejelas-jelasnya, dan kami juga menyempatkan diri untuk mengutarakan keluhan-keluhan kami bertukar pendapat. Dan ternyata memang penyembuhan ini memang bertahap di tempatnya Pak Juanda. Karena usia kehamilan waktu itu sudah 8 bulan, memang agak sulit juga. Kami harus siap-siap keadaan apapun yang terjadi. Itu adalah yang terbaik bagi kami gitu. Dan ternyata setelah
usia mendekati kelahiran, tepatnya pada tanggal 27 Oktober 2003 itu. 2003 anak kami lahir dan pada itu keadaannya normal, bagus. Cuma ada kelainan jantung bocor ya. Nah, jantung bocor itu udah parah, dan kami waktu itu konsultasi dengan dokter yang membantu kami proses kelahiran. Ternyata oleh dokter bahwa diperkirakan usia bayi kami tidak akan lebih dari 3 hari. Ya subhanallah ya, Allah Akbar. Ternyata kurang lebih 1 jaman anak kami melihat dunia ini, Allah sudah berkehendak lain. Anak saya dipanggil, meninggal. Ya, saya memang anak saya itu lama meninggal itu ya sedih sekali. Tapi saya tetap berusaha berobat ya pokoknya semampu saya. Dan saya berdoa terus, pokoknya saya berobat alternatif itu katanya Pak Juanda terus. Kami mulai terapi kembali mulai dari nol ya. Dari istri saya melahirkan itu sudah terapi. Akhirnya 3 bulan setelah kelahiran anak saya yang pertama, alhamdulillah istri saya hamil kembali. Dan memang waktu itu kami sempat cemas juga karena CMV-nya ternyata masih cukup tinggi buat kami. Nah, itu kan terus setelah saya hamil lagi ya pokoknya minum obat terus itu. Dan pada tanggal 24 Oktober 2004 yang lalu, si kecil ini lahir dengan selamat, alhamdulillah, meskipun melewati proses sesar ya, karena kebetulan anak kami sungsang. Ya, saya setelah berhasil, alhamdulillah saya senang sekali, bersyukur pada Allah. Nah, anak saya lahir dengan selamat, tidak kurang suatu apapun. Saya menikah pada tahun 99. Setelah itu saya langsung hamil. Keguguran yang pertama berusia 8 bulan. Kata dokter cuman kelilit usus. Setelah itu jelang 8 bulan saya hamil lagi. Terus saya sungguh bahagia sekali. Hamil lagi anak yang kedua. Tapi selanjutnya Allah mengendaki yang lain. Anak saya meninggal lagi dalam kandungan berusia 7 bulan. Dan saya merasa sedih, sama suami saya juga merasa sedih sekali. Kayaknya tuh gimana orang gagal terus menerus. Ya sangat putus asa lah. Tapi ya bagaimana, semua kita berkehendak begini, tapi Allah menghendaki yang lain. Kita pasrah sama pada Allah. Setelah itu saya berobat ke dokter, tapi kayaknya tuh nggak kunjung sembuh. Terus saya melihat di televisi ada acara harmoni. Setelah itu saya merasa kok inilah pengobatan saya, dan saya berobat di Pak Juanda. Terus selama saya hamil ada anak yang ketiga, saya pengobatan di Pak Juanda, dan alhamdulillah Tuhan mengizinkan saya menjadi seorang ibu. Dan saya senang sekali, bergembira sekali. Saya sama suami saya, dan momongan saya itu perempuan yang lahir pada tanggal 27 November tahun 2004, dan sampai sekarang usianya 7 bulan. Dan saya senang sekali, dan saya berterima kasih sekali sama Bapak Juanda yang telah berkenan memberi pengobatan sama saya, dan sama staf-stafnya yang berkenan memberi informasi dan memberi pelayanan sama saya dengan senang hati. Alhamdulillah saya telah dikasih karuniai anak perempuan yang sehat, cantik, pintar juga. Ya, saya berusaha untuk saya didik untuk supaya menjadi anak yang berguna,
Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Juanda yang telah membantu saya. Dan para ibu-ibu temanku semua yang mempunyai penyakit seperti saya, jangan merasa berputus asa. Di situ ada penyakit, pasti ada obatnya. Allah memberi jalan untuk kita semua. Waktu dulu saya sebelum berobat ke sini, anak saya lahir perempuan mengalami cacat dan umur 4 tahun langsung meninggal. Yang kedua lahir lagi satu laki umur 6 tahun sudah meninggal juga sama cacat. Istri saya hamil pertama itu memang dari kandungan itu sampai lahir tidak ada masalah. Tapi setelah bayi itu baru lahir itu sampai umur 3 bulan, terus bayi saya kecil seperti baru lahir. Waktu itu ada pas di puskesmas kunjungan dokter spesialis anak. Waktu itu pas saya ditemui, Pak Gusti, kalau begini lebih baik penelitian saja dulu ke Sanglah. Akhirnya dokter di puskesmas di Sanglah bilang itu cuman saya dikasih saran tidak dikasih punya anak lagi. Tapi saya ngotot perasaan saya ingin punya anak lagi. Lalu saya lihat di TVRI ini tayangan Pak Juanda. Lalu saya catat nomor telepon, nomor HP. Udah gitu besok paginya saya pergi ke hotel. Udah gitu saya menghubungi Pak Juanda, lalu nyambung bicara Pak Juanda, saya punya anak begini cacat kedua-duanya. Saya kepengen punya anak yang ketiga agar normal. Apakah bisa Pak Juanda menangani kasus saya ini seperti ini? Apakah tidak? Tapi maaf Pak Juanda, keadaan saya ini tidak ada apa-apa. Lalu saya kesini bertemu Pak Juanda, disuruh saya tes lab. Udah itu tes lab itu akhirnya rubella CMP rubella CMP yang positif, yang lain itu negatif. 6 bulan pengobatan, dites kembali sama Pak Juanda dengan 2 tujuan, bayar saya 200. Udah itu juga sama normal satuan, ya saya dipersilakan hamil. Saya jadinya berhubung sama bidan di Klungkung itu. Udah itu saya berobat ke sana baru 2 kali positif. Udah itu hamil saya. Lahirnya di klinik Mas Ubud, dioperasi karena pendarahan, maju lagi 21 hari. Nah, itu sekarang ya sudah umur 19 bulan kalender dan sehat dan lincah dan nakal lagi. Itu bangga bagi saya. Syukur dengan Ibu Sang Hyang Widiwasu bagi saya beragama Bali. Walaupun Pak Juanda gitu agama lain dengan agama saya, tapi hatinya dia menyatu kepada diri saya. Mau dia menerima keadaan saya begini. Penyakit sulit hamil. Saya adalah pasien Pak Juanda yang sulit hamil selama 4 tahun. Sebelumnya saya pernah ke dokter, tapi hasilnya kurang memuaskan. Setelah itu saya melihat Pak Juanda siaran di TVRI Jogja mengenai TORS. Coba tes darah di lab. Ternyata tokso saya tinggi sekali. Itu 24.600 dan CMV itu 3,241. Yang pertama 3 bulan itu saya merasakan keluhan-keluhan saya itu sudah agak berkurang. Setelah itu kami berdua minum obat tersebut. Dalam waktu 3 bulan saya hamil. Selama hamil itu saya minum obat sampai 9 bulan. Alhamdulillah setelah 9 bulan saya hamil, saya melahirkan pada tanggal 20 Januari 2005. Dan inilah anak kami yang bernama Raihan Naim Purnan. Sekarang sudah berumur 1 tahun. Saya menikah tahun 1995. Sudah 8 tahun saya merindukan seorang anak.
belum diberi keturunan sama Allah. Rasanya saya ini salah apa yang saya perbuat ini. Tiap hari saya menangis, tiap sholat saya minta kepada Allah, saya menangis. Tapi alhamdulillah saya melihat salah satu stasiun TV. Alhamdulillah ternyata saya diberi jawaban sama Allah. Saya dipertemukan meskipun melalui salah satu stasiun TV. Saya bersyukur ya Allah. Mungkin ini salah satu jawaban dari Allah. Saya disuruh sabar, disuruh menunggu, sabar. Kemudian saya coba ngomong sama suami saya. Alhamdulillah juga suami saya ternyata mau. Kemudian saya coba ke salah satu prakteknya Dr. Juanda. Setelah ketemu dengan Pak Juanda, saya uji lab. Ternyata hasilnya rubella saya tinggi. Di situ saya diberi petunjuk, dan di situ sama Pak Juanda diberi ramuan obatnya selama 3 bulan. Setelah 3 bulan saya tidak boleh program hamil dulu. Saya konsultasi lagi setelah 3 bulan uji lab, dan ternyata penyakit saya juga sembuh. Terus saya ke bulan keempatnya boleh program hamil. Nah di situ saya bulan keempat saya program hamil langsung positif. Saya bersyukur sekali sama Allah yang diberi jawaban melalui Pak Juanda. Setelah saya hamil, saya berobat selama 9 bulan. Setelah 9 bulan, kelahiran saya selamat, anak saya selamat. Alhamdulillah, saya bersyukur sama Allah yang diberikan melalui Pak Juanda. Dan ini anak saya. Penyakit mata atau cacat mata. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami ingin memberikan kesaksian, yang mana mudah-mudahan kesaksian kami ini bermanfaat. Pertama, kami ingin menceritakan kasus yang dialami oleh anak saya yang sulung, yang kebetulan pada tahun 2002 anak saya kemampuan melihatnya sangat-sangat berkurang. Jadi pertama-tama itu pada hari Minggu saya itu sedang belajar, tiba-tiba saya itu membacanya tuh seperti ada airnya, jadi seperti kayak orang mau nangis, cuma kalau dipegang nggak ada airnya lah. Sehingga pertama kali kita untuk mencari kebenaran dari apa yang menjadi hipotesa kita datang ke optik. Tapi ternyata dari optik, dari koreksi dari sisi negatif maupun positif itu ternyata tidak menambah atau perubahan kemampuan untuk melihat anak saya. Dokter menyarankan kita untuk diuji labkan darahnya karena ada praduga dari dokter itu mungkin terinfeksi sesuatu. Nah, dari hasil uji lab ternyata positif IgG anak saya itu kena tokso, sehingga pada saat kita dapat informasi ada seseorang yang mampu memijat saraf, akhirnya kita bawa ke sana. Alhamdulillah pada waktu itu ada jodoh, sehingga kemampuan anak saya bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya. Tapi 1 tahun kemudian ternyata anak saya drop untuk yang 2 kalinya, sehingga kasusnya itu anak saya menjadi tidak bisa membaca sama sekali, yang mana kebetulan pas dengan acara THB gitu. Dan pada waktu itu saya sebagai orang tua mengalami pukulan untuk yang 2 kalinya, sehingga setiap orang yang ada selalu saya informasikan permasalahan-permasalahan yang saya alami. Alhamdulillah dari banyak teman yang kita kasih informasi, kita dapat informasi bahwa Profesor Haji Juanda itu ahli di bidang TORS. Alhamdulillah Allah memberi petunjuk memperkenalkan saya dengan Profesor Haji Juanda.
dan di hati kita juga ada keyakinan yang kuat apa yang menjadi teman Pak Haji Juanda itu menjadi karunia bagi keluarga saya, sehingga pada saat itu pula kita masuk ke program terapi dari pengobatan Bapak Profesor Haji Juanda. Proses yang terjadi memang cukup signifikan dan sangat membahagiakan bagi saya sebagai orang tua. Minggu pertama anak saya sudah bisa mulai melihat dengan jarak yang pendek. Minggu berikutnya kemampuan melihatnya lebih jauh lagi. Minggu keempat semakin jauh, dan akhirnya minggu kelima itu semakin baik. Dan untuk pengobatan anak saya itu memang relatif cukup lama, hampir 1,5 tahun. Dan itu kita lakukan karena memang bukan karena satu kebahagiaan, yang mana kita sebenarnya mencari satu keriduan sekaligus satu keajaiban-keajaiban yang lebih, yang mana dari pengobatan selama itu kita merasa masih belum sampai kepada posisi yang kita harapkan. Jadi kemampuan melihat anak saya masih pada, kalau boleh saya presentasikan, sekitar 80%. Nah, terakhir kita konsultasi sama beliaunya, untuk sembuh 100% itu membutuhkan waktu, dan support yang diberikan oleh beliaunya kepada kami bahwa kasus ini menimpa kepada anak saya yang mana masih pertumbuhan kembang selnya masih cukup bagus, sehingga diharapkan nanti keajaiban pertumbuhan sel itu bisa menyempurnakan dari kemampuan melihat anak saya. Alhamdulillah sekarang saya sudah merasa sangat senang karena sekarang mata saya sudah bisa untuk melihat normal kembali. Tulisan yang dulu tidak bisa saya baca, alhamdulillah juga sekarang saya bisa membacanya karena produk dari Pak Haji Juanda itu. Teman-teman yang mempunyai keluhan seperti saya harapkan selalu sabar, selalu berikhtiar dan tidak putus asa. Terakhir kalinya kami ucapkan terima kasih yang dalam kepada Bapak Haji Juanda, karena Allah telah mempertemukan Bapak Haji Juanda sehingga kebahagiaan keluarga kami bisa kami dapatkan lagi. Saya menderita penyakit toksoplasma, rubella, dan CMV ini sudah dari kecil. Dari kecil menyerang mata, sehingga mata yang sebelah kiri tidak bisa melihat dengan normal. Banyak orang yang bilang kalau mata saya itu juling ya. Akhirnya saya periksa ke dokter. Setelah periksa ke dokter, divonis kalau mata sebelah kiri terkena virus atau semacam bakteri yang namanya toksoplasma. Setelah lulus SMA, kakak itu menonton televisi yang isinya adalah bahwa di Jogja itu ada spesialis toksoplasma, rubella, dan CMV. Akhirnya dihubungi oleh kakak saya, terus saya disuruh datang ke sini ke Bapak Juanda. Di Bapak Juanda selama 3 bulan atau 3 kali pengobatan, saya rasa 80% ada peningkatan positif lah. Akhirnya sampai sekarang ini saya sudah nggak merasakan adanya, kalau dulu sering pusing, sering mimisen itu di hidung, sering keluar darah, tapi sekarang sudah nggak lagi. Pusing juga sudah banyak berkurang. Ya, alhamdulillah di sini cocok dengan apa yang saya harapkan. Penyakit yang pernah saya derita yaitu terkena infeksi toksoplasma. Pada awalnya saya tidak tahu apakah itu toksoplasma, apakah itu CMV. Pertama kali gejala itu adalah kepala saya sering pusing sebelah, atau bisa dikatakan dengan migrain. Dan pada saat itu kami tidak tahu, biasanya kami hanya memakan obat-obatan yang tersedia di warung-warung. Setelah sekian lama saya menderita migrain dan sakit pusing, punggung juga sering sakit, leher terasa kaku. Lama-kelamaan saya
merasakan ada telinga berdenging. Itu sekitar tahun 97-98. Kemudian saya mencoba berobat ke dokter THT untuk beberapa waktu, diperiksa tetapi tidak ada kemajuannya, diberi obat apapun tetapi tidak ada manfaatnya di dalam penyakit saya itu. Kemudian beberapa waktu saya mencoba untuk berobat ke dokter saraf. Akhirnya dokter saraf ini menyarankan saya untuk di terapi pakai sinar X, jadi dipanasin setiap hari selama 3 bulan. Dari dokter saraf ini saya tidak mendapatkan kesembuhan. Akhirnya saya diberi obat dengan cara diinfus. Seminggu sekali saya datang ke dokter saraf untuk diinfus dengan diberi obat semacam cairan warna merah, dimasukkan ke jarum infus kemudian dialirkan ke darah saya. Tapi untuk sementara ini juga tidak ada kesembuhan. Kemudian tanpa saya rasakan apapun, terjadi pada tahun 99. Itu pagi-pagi setelah saya berolahraga, saya merasakan ada mata saya tiba-tiba tidak bisa melihat. Tanda-tandanya adalah mata saya itu serasa ada titik-titik hitam, kemudian ada seperti kabut putih yang menghalangi penglihatan saya. Pada saat itu saya sangat panik. Kemudian pada sore hari kami mencoba untuk berobat ke dokter, yaitu di salah satu rumah sakit swasta di Jakarta. Dan akhirnya dari pemeriksaan itu kami diberi saran oleh dokter dengan diberi surat untuk ke laboratorium untuk memeriksakan diri untuk darah toksoplasmosis. Hasilnya ternyata tokso saya IgG-nya 196, nah IgM-nya adalah negatif. Pada saat itu terus terang saya merasakan kegundahan karena saya tahu persis bahwa toksoplasmosis itu tidak ada obatnya. Ini berdasarkan saya pernah membaca di sebuah surat kabar beberapa waktu sebelum saya terkena ini. Kemudian pertama kali yang saya lakukan adalah berdoa dan bertobat pada Allah. Barangkali saya banyak sekali dosa yang telah saya perbuat, sehingga apa yang kami doakan itu mudah-mudahan Allah akan memberikan jalan keluar. Dari doa tersebut, alhamdulillah dalam beberapa waktu kurang lebih 2 bulan saya akhirnya menemukan secara tidak disengaja acara televisi. Di situ Bapak Juanda sedang memperagakan pengobatan alternatif tersebut. Tidak dalam waktu yang lama kami menemukan alamat Pak Juanda, yaitu di Bogor. Pertama kali saya datang ke Bapak Juanda mengatakan bahwa ibu saya biasanya mengobati untuk ibu-ibu hamil yang sering mengalami keguguran. Jadi kalau untuk mata saya belum pernah, tapi dengan keyakinan hati saya bahwa insya Allah ini adalah petunjuk dari Allah, saya datang ke Pak Juanda dengan membawa hasil lab bahwa saya terkena toksoplasma. Akhirnya Pak Juanda mempersilahkan saya untuk mencoba obat dari Pak Juanda, dan Pak Juanda mempersilahkan saya untuk urusan kesehatan matanya saya disarankan tetap ke dokter. Tetapi untuk virusnya insya Allah Pak Juanda bisa menyembuhkannya. Setelah saya meminum obat dari Pak Juanda, alhamdulillah pertama kali reaksi dari obat yang saya minum itu adalah titik-titik hitam yang ada di mata saya memecah, pecah, kemudian kabutnya juga mulai menipis. Kemudian dalam beberapa waktu itu, dalam waktu 3 bulan saya sudah dinyatakan negatif dengan pemeriksaan laboratorium darah saya. Alhamdulillah saya negatif. Walaupun negatif, ternyata mata saya tetap meninggalkan bekas. Jadi misalnya
saya melihat ke kanan ke kiri itu tetap saja ada seperti bayangan, tetapi fokus mata saya bisa terang dan bisa membaca kembali, bisa berjalan dengan kalau memandang sesuatu itu bisa lurus, tidak berbelok-belok lagi. Nah, itu salah satu hal yang patut kita syukuri, bahwa dengan obat yang saya minum dari Bapak Juanda, alhamdulillah Allah meridhoi apa yang telah dilakukan oleh Bapak, sehingga virus yang saya derita itu menjadi negatif. Saya adalah pasien pertama dari Bapak Juanda untuk kasus mata. Karena itu saya atas nama pasien-pasien Bapak yang lain mengucapkan terima kasih atas usaha Bapak yang telah menyembuhkan saya. Walaupun kesembuhan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi saya yakin lewat Bapak lah Allah membimbing Bapak sehingga kami mendapatkan kesembuhan ini. Penyakit saraf otak dan motorik. Saya salah satu manten dari Profesor Dr. Juanda. Saya tuh sakit, waktu itu sakitnya itu kondisi saya kurang fit mungkin ya. Biasanya tuh saya sakit tuh karena terlalu banyak aktivitas. Terus juga yang saya rasakan itu mungkin kepala sering sakit, terus jantung berdetuk-detuk. Semenjak saya sakit itu sekitar kelas 2 SMP. Waktu itu sampai kelas 2 SMA saya baru mengetahui bahwa saya positif terkena CMV sebanyak 787,7. Untuk ukuran usia saya waktu itu kondisi seperti itu cukup sangat tinggi. Setelah itu saya mengetahui bahwa ada Profesor Dr. Juanda yang dapat mengobati penyakit saya ini dari teman mama. Waktu itu teman mama bilang sama mama kalau ini loh Bu, ada Profesor Dr. Juanda yang dapat menyembuhkan seperti CMV, rubella, tokso dan lain sebagainya. Sebelum mengetahui Pak Juanda ini, saya bolak-balik setiap bulan kontrol ke Rumah Sakit Margono di Purwokerto waktu itu. Sampai saat ini kondisi saya sudah fit dan saya sudah pulih total 0%. Saya sudah sembuh total dari CMV yang tadinya 787 itu. Saya melakukan pengobatan ini biasanya orang kebanyakan hanya 6 bulan, tapi puji Tuhan saya bisa melaluinya dalam waktu 4-5 bulan saja. Waktu itu bulan keempat saya dicek darah, mungkin masih ada sedikit, tetapi bulan kelima saya melakukan cek darah kembali, puji Tuhan 0%. Dan sampai saat ini kondisi saya fit berkat bantuan dari Bapak Juanda. Terima kasih banyak Bapak Juanda yang udah membantu saya dalam proses pengobatan ini. Dan buat teman-teman semua, nggak perlu khawatir, nggak perlu cemas, nggak perlu merasa gimana-gimana, terus berusaha. Dan kalau ada teman-teman yang kena CMV, rubella, tokso, coba hubungi Pak Juanda di Umbul Harjo. Halo, saya Topo, nama lengkap Nyoman Debatiran Topo. Sekarang kuliah di UGM Fakultas Hukum semester 4. Mau bercerita tentang penyakit tokso, rubella, CMV, herpes yang saya derita sejak saya masih dalam keadaan kecil atau SD sampai sekarang, sampai mahasiswa sekarang. Dari dulu saya SD nggak tahu saya kena penyakit apa. Penyakitnya sering pusing separuh, kelelahan atau capek-capek, terus sering minta pijet. Setelah SMP sama aja, tetap masih pusing separuh atau migrain. Dikasih obat, kata ibu cuma kecapean, kok tapi terus-terusan sakit terus. Terus setelah SMA masih gejalanya seperti itu. Terus bawa ke dokter juga bilang cuma kecapean dan itu kurang istirahat. Lalu setelah masuk universitas
universitas. Pas universitas itu hari sebelum masuk rumah sakit atau hari sebelum anfal, saya main sampai jam 11 malam, pusing kepala, migrain, terus minta obat ke ibu. Ibu katanya dikasih obat amoxicillin, malah muntah-muntah. Kata dokter bawa ke rumah sakit aja. Iya, langsung bawa ke rumah sakit. Bilang rumah sakit, oh ini nggak apa-apa, masuk bangsal 3 hari. Masuk bangsal 3 hari, setelah masuk bangsal 3 hari nggak ada gejala, terus masuk ICU. Bilang di ICU dokternya bingung saya kena penyakit apa. Carikan dokter yang ahli spesialis otak, bedah otak. Lalu saya diketahui kena penyakit tokso. Toksonya nyampe 69 poinnya. Masih ingat saya, 69 poinnya. Terus habis pulang dari rumah sakit kayaknya nggak ada perubahan, cuma perubahannya sedikit sekali. Terus ibu bilang, ibu dapat kabar dari teman, dapat obat dari Pak Juanda untuk mengobati tokso, rubella, CMV sama herpes. Terus datang ke tempatnya Pak Juanda, hari itu juga saya belum bisa jalan, masih pakai walker. Terus Pak Juanda bilang, oh coba minum ini sampai 3 bulan. Sampai 3 bulan, setelah 3 bulan minum tiap hari, pagi sebelum makan atau sebelum minum apapun juga diminum setengah botol aqua gelas. Setelah 1 bulan minum obat Pak Juanda, terus manfaatnya banyak sekali. Ada perubahan, kaki saya nggak capek, terus biasa seperti itu nggak capek. Terus kepala yang biasanya habis dari rumah sakit pusingnya cuma masih pusing sedikit, sekarang udah hilang sama sekali. Setelah 2 bulan udah bisa sprint, lari sprint, dan setelah 3 bulan udah kondisi badan udah fit, udah bisa sepak bola, udah bisa main kemana-mana, udah pokoknya kayak atlet. Himbauan bagi teman-teman atau rekan-rekan yang mendengar dan melihat saya, yang khususnya untuk anak muda, jangan sekali-kali pakai narkoba ataupun minum minuman keras yang berakibat fatal. Terus seumpamanya punya penyakit, mengenal penyakit tokso, rubella, CMV sama herpes, langsung aja ke tempatnya Pak Juanda, karena itu memang khasiat lain sekali dari obat-obat yang diberikan oleh dokter. Pak Juanda, terima kasih. Sekarang saya sudah sembuh total. Terima kasih Bapak sudah menyembuhkan saya.